berbicara tentang manajemen produksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan kapasitas produksi, yaitu proses untuk menentukan kapasitas produksi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan manufacturing untuk memenuhi perubahan permintaan terhadap setiap produknya. Yang kedua, menjelaskan tentang perencanaan kapasitas produksi jangka pendek, yaitu untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Untuk meningkatkan kapasitas jangka pendek, terdapat 3 cara yang dapat digunakan perusahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah sumber daya seperti kerja lembur dan penambahan tenaga kerja. Yang kedua, memperbaiki permintaan seperti melakukan perubahan harga dan melakukan perubahan promosi. Yang ketiga, tidak memenuhi permintaan seperti tidak mensuplai semua permintaan. Yang ketiga, menjelaskan tentang perencanaan kapasitas produksi jangka panjang, yaitu strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Tujuan utamanya, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang dapat menghasilkan biaya minimum dengan memperhatikan antara lain pola permintaan jangka panjang dan siklus kehidupan produk yang dihasilkan. Untuk mengantisipasi gejolak kapasitas jangka panjang, terdapat 2 strategi yang ditempuh perusahaan. Yang pertama, strategi melihat dan menunggu perkembangan atau wait and see strategy. Yang kedua, strategi ekspansionis, yaitu berproduksi dengan kapasitas produksi yang selalu melebihi atau di atas volume permintaan. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan pola produksi, dan bagaimana cara menyusun pola produksi itu? Yaitu sebagai distribusi jumlah produksi tahunan ke dalam periode yang lebih pendek dari 1 tahun, misalnya catur bulan, triwulan, bulan, atau minggu. Dalam merencanakan produksi, terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, pola penjualan, dan yang kedua, pola biaya. Ada 3 macam pola produksi, yaitu yang pertama, pola produksi konstan atau horizontal, dan yang kedua, pola produksi bergelombang, dan yang ketiga, pola produksi moderat. Yang kelima, ada beberapa contoh permasalahan yang ada pada perencanaan kapasitas produksi. Dan di antaranya, yang pertama, tidak tercapainya target produksi. Pada permasalahan ini sangat mempengaruhi profit perusahaan, kepercayaan pelanggan, dan stabilitas pekerjaan serta kesejahteraan karyawan. Faktor penyebabnya yaitu salah satunya terjadi kerusakan pada mesin produksi. Akibat kejadian tersebut akan berdampaknya hilangnya tembase. Adapun cara untuk mengatasi tembase yaitu dengan menjaga keseimbangan tembase dan pengaturan aliran proses produksi. Dan yang kedua, yaitu kuantitas produksi melebihi kapasitas produksi karena carryover, yaitu schedule produksi weekly. Breakdown dari total schedule produksi yang sudah disepakati antara marketing dan customer. Jadi, dalam periode minimal 3 bulan berjalan, schedule produksi sudah ditetapkan dan dikonfirmasi dengan customer. Customer mengetahui kapan deliver order dan kapan produknya diterima. Masalah target produksi tidak tercapai akan memicu masalah pencapaian melebihi kapasitas produksi, karena ada 2 target yang harus selesai. Yang pertama, target utama produksi. Yang kedua, target penyelesaian yang tidak selesai pada waktu sebelumnya. Cara untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara subkon ke plan lain yang bisa melakukan proses produksi yang sama atau meminjam SDM untuk mendayagunakan mesin produksi lainnya yang identik. Adapun cara yang lain yaitu dengan menambah jam lembur karyawan apabila solusi pertama tidak bisa dilakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.